Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan topik ekstraksi bahan obat alami ya. Oke, jadi kita kembali ke skema makan yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa dalam rangka pengembangan eh, sediaan ya obat dari bahan alam, khususnya dari tanaman obat, ya ada beberapa tahapan atau step ya, di mana sebaiknya kita menggunakan tanaman obat yang berasal dari sistem pengobatan tradisional yang telah mapan ya. Indonesia ya, jamu Indonesia itu termasuk sistem pengobatan tradisional yang telah mapan ya, bersama dengan sistem pengobatan tradisional yang lain seperti Ayurveda di India misalkan, kemudian Unani begitu ya, kemudian TCM ya, traditional Chinese medicine ya, atau sistem pengobatan tradisional Cina ya, Kampo di Jepang dan lain sebagainya ya. Kemudian topik kuliah sebelumnya, pemanfaatan tanaman obat, itu terkait dengan kalau kita sudah mendapatkan atau memilih ya tanaman obat, kemudian kita membuat simplisia ya, atau disebut sebagai craft drug ya. Kemudian simplisia ini dari sudut pandang sediaan farmasi ya, simplisia ini digunakan sebagai jamu ya, atau saintifikasi jamu yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang metode ekstraksi ya. Jadi ekstraksi ya, sehingga dihasilkan ekstrak ya. Nah, ekstrak ini nantinya ya sebagai bahan baku dia akan digunakan sebagai obat herbal standar ataupun fitofarmaka. Tentu saja ekstrak itu harus distandarisasi kandungan senyawa aktifnya ya. Analoginya kalau kita membuat misalkan ya ada tablet paracetamol 500 mg, pastinya obat ya, tablet paracetamol pastinya jelas dosisnya 500 mg. Nah, analoginya kalau sediaan herbal ataupun obat herbal standar harus jelas juga senyawa aktifnya apa dan berapa jumlahnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian terkait ekstrak ya, jadi topik pembicaraan kita pada pagi dan hari ini ekstrak. Apa sih sebenarnya ekstrak itu? Ya, kita bisa melihat definisi ekstrak itu di buku Farmakope Indonesia edisi 6 ya. Di Farmakope ini buku standar ya, atau buku resmi yang dia bersifat mandatory atau mengikat begitu ya. Ya, jadi Farmakope Indonesia ini berisi monografi tentang obat ya, senyawa obat ya, senyawa obat. Jadi banyak hal yang dibicarakan di dalam Farmakope Indonesia itu yang monografi masing-masing obat, tapi ada juga pembahasan ya umum ya, misalnya bahasan tentang bentuk sediaan, padat, semi padat, ya tablet, kapsul dan lain sebagainya. Kemudian juga bentuk sediaan yang lain ya, atau ekstrak ya. Menurut Farmakope Indonesia ya, atau kita sebut Kemenkes ya. Ya, Farmakope Indonesia edisi 6, ekstrak itu adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan ekstraksi zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Artinya baku yang telah ditetapkan itu ada standar tertentu, ya, ada parameter-parameter tertentu yang harus
dipatuhi oleh siapa? Oleh mereka yang akan membuat ekstrak. Ya. Kemudian definisi ekstrak itu juga bisa kita jumpai di Farmakope Indonesia edisi 5, jadi edisi yang lebih tua, ya, tahun 2014. Sama, definisinya tidak mengalami perubahan. Ya, jadi ekstrak itu berasal dari simplicia, ya, simplicia yang diekstrak atau yang disari, ya. Jadi ekstrak itu nama lainnya adalah sari. Ya, jadi proses ekstraksi bisa juga disebut sebagai proses penyarian, ya, bukan pencarian tapi penyarian, artinya proses pembuatan sari, ya, atau ekstrak. Ya. Oke, kemudian ya kita bisa melihat contoh ekstrak, ya, di dalam Farmakope Indonesia edisi 5 itu, ya. Misalnya ada satu monografi yang menjelaskan tentang ekstrak akar manis, gitu ya, atau glycyrrhizae succus, ya. Jadi ekstrak akar manis di sini disebutkan bahwa ekstrak akar manis, ekstrak kering, akar segar Glycyrrhizae glabra, ya, yang dibuat, ya, dengan ada metode pembuatannya, ya. Di sini dikatakan dilakukan penyarian, ya, dilakukan dengan air mendidih, kemudian diuapkan hingga kering. Kemudian ada proses standarisasi, ya, ada persyaratan di sini. Kadar glisirisin tidak kurang dari 10%, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Artinya untuk tiap gram ekstrak akar manis ini dia mengandung glisirisin tidak boleh kurang dari 10%. Glisirisin ini adalah senyawa steroid, ya, ya, senyawa steroid, ya, tepatnya saponin, ya, senyawa saponin, ya. Di saponin itu senyawa yang strukturnya terdiri dari gula dan aglikon. Ya, aglikonnya bisa berupa steroid ataupun triterpenoid. Ya. Nah, ekstrak akar manis ini, ya, bisa kita jumpai dalam sediaan sehari-hari itu dalam obat batuk hitam, ya, OBH atau obat batuk hitam itu, ya, mengandung ekstrak akar manis. Atau di komposisi OBH itu biasanya disebut sebagai succus liquorite. Ya. Succus artinya kering. Jadi liquorite, ya, akar manis, ya, kering yang telah dikeringkan. Kemudian di sini ada pemerian, ya. Pemerian itu deskripsi singkat, ya, ciri-ciri ekstraknya, begitu, ya. Itu lebih mudahnya. Oke, kemudian ada juga contoh ekstrak itu ekstrak kering Yoshiamus dried extract, ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan dibuat dengan cara perkolasi dari daun Yoshiamus. Kemudian mengandung alkaloid 0,27% sampai 0,33% gitu sebagai yosiamin. Ya, yosiamin ini nama lainnya skopolamin, ya. Biasanya digunakan yosiamin ini biasanya terdapat dalam preparat atau obat atau sediaan untuk kram saat menstruasi, ya. Jadi kombinasi, ya, antara paracetamol ataupun analgesik dengan yosiamin HBr biasanya, ya. Jadi untuk apa ini? Untuk obat nyeri, ya, nyeri yang terkait dengan otot polos, ya, otot polos dari parasimpatomimetik, ya. Ya, jadi baik itu otot polos khusus, ya, ataupun uterus, gitu, ya. Oke. Kemudian, ya, lalu kalau tadi kita sudah bahas kilas tentang ekstrak, ya. Jadi kalau begitu apa sebenarnya ekstraksi itu? Gitu, ya. Ya. Jadi kalau kita punya suatu katakanlah daun, begitu, ya. Di simplicia, ya, simplicia daun, ya.
daun. Kemudian ada beberapa molekul yang molekul of interest atau molekul yakni senyawa obat, senyawa aktif yang ingin kita tarik begitu ya. Ya. Kemudian ini adalah jaringan organ daun ini terdiri dari jaringan-jaringan yang tersusun dari sel-sel gitu ya. Nah, ekstraksi itu sebenarnya adalah proses pemisahan ya, solid liquid ya, proses pemisahan solid dalam liquid ya. Jadi menggunakan apa? Suatu solvent atau pelarut. Ya. Jadi ekstraksi itu pemisahan ya, proses pemisahan padatan dari menggunakan cairan ya. Ya. Nah, senyawa aktif dari daun atau dari organ tadi itu dia akan terdifusi ya dari jaringan menuju larut ke dalam pelarut atau solvent ya. Nah, dia akan menyisakan residu atau ampas ya. Dan kita dapatkan ekstrak ya. Jadi solvent tadi itu mengandung senyawa-senyawa aktif yang terlarut. Dan ini yang kita sebut sebagai ekstrak ya. Secara simpel kita sebut dia sebagai ekstrak ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di literatur gitu ya. Jadi definisi ekstraksi ya, ekstraksi zat aktif itu ya bisa juga dipandang sebagai pemisahan padatan dari padatan. Maksudnya apa? Padatan dari padatan ini padatan solut ya, zat terlarut, artinya senyawa aktif dari matriks simplicia ya. Ataupun dia bisa dipandang sebagai proses solid liquid extraction, artinya ya senyawa aktif yang berupa padatan itu diekstraksi menggunakan medium cair atau solvent atau pelarut tadi itu. Nah, fenomena ekstraksi itu melibatkan dua proses yang berjalan paralel, gitu ya. Yang pertama, pembilasan dari substansi-substansi ekstraktif, yakni senyawa-senyawa aktif itu keluar dari sel-sel yang telah terdisintegrasi. Jadi, kalau kita ingin mengekstraksi katakanlah senyawa aktif dari suatu daun begitu ya. Jarang sekali kita gunakan daun utuh seperti ini ya. Ya, daun utuh seperti di gambar ini, tetapi kita gunakan daun yang telah kita reduksi ukuran partikelnya, kita hancurkan ya setelah dikeringkan ya. Dari simplicia kering itu kemudian kita reduksi ukuran partikelnya ya dengan cara digiling ataupun di blender gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu ya dari sel-sel yang telah mengalami disintegrasi ya. Kemudian paralel proses yang kedua itu terjadi disolusi ya, disolusi substansi-substansi ekstraktif tadi keluar dari sel-sel tanaman tadi dengan cara difusi ya. Jadi ada proses pembilasan ya menggunakan oleh solvent dan ada proses difusi keluar ya senyawa-senyawa aktif atau substansi ekstraktif itu dari sel-sel tanaman ya. Oke, kemudian ini contoh untuk menggambarkan proses ekstraksi itu ya. Contohnya ini adalah ekstraksi minyak ya. Minyak butiran minyak ini dari mikroalga ya atau ya dari alga ya. Alga yang berukuran mikro ya. Jadi ada beberapa tahapan ya, setidaknya di sini di literatur disebutkan 5 tahapan begitu ya. Yang pertama itu penetrasi pelarut organik ya, pelarut organik ini ya. Pertama penetrasi pelarut organik ya melalui membran sel ya. Jadi ini membran sel ya, sel tumbuhan ya. Kemudian sel alga ya maksudnya ya. Kemudian terjadi interaksi antara pelarut organik
dengan lipida. Nah, ini lipida ini senyawa ya, senyawa target yang ingin kita ambil begitu ya, atau ingin kita ekstraksi ya. Kemudian tahapan yang ketiga, terbentuk kompleks antara pelarut organik dan lipid ya. Yang kuning ini lipid dan ini pelarut organik ya. Kemudian terjadi tahapan selanjutnya terjadi difusi ya. Kompleks tersebut ya, melalui membran sel ya. Nah, di sekitar sel alga ini ya ada lapisan atau film ya, lapisan statik dari pelarut organik ya. Ya, jadi seakan-akan setiap sel itu dilingkupi oleh film atau lapisan statik dari pelarut organik ya. Nah, tahapan yang kelima terjadi difusi dari pelarut organik ini ya, dari lapisan film ini menuju ke bulk ya, pelarut organik yang di luar ya. Baik. Kemudian kita juga perlu tahu jadi apa sih ekstraksi itu ya. Nah, dari sudut pandang energi begitu ya. Jadi ekstraksi itu adalah perpindahan massa zat aktif terlarut, dalam hal ini yang digunakan sebagai bahan obat ya, terus senyawanya aktif ya, menuju ke pelarut sehingga terjadi gradien konsentrasi ya. Di gambarannya seperti ini ya. Ini senyawa aktif di dalam matriks ya, dalam jaringan. Kemudian ini adalah pelarut ya. Laju perpindahan massa itu menurun dengan meningkatnya konsentrasi zat aktif dalam pelarut sampai terjadi keseimbangan atau equilibrium. Ya, jadi ini gambaran skematis dari equilibrium atau keseimbangan itu ya. Ya, ini hanya gambaran ya. Anda tidak perlu menghitung berapa senyawa aktifnya di sini dan di sini ya. Kira-kira sama gitu ya. Sehingga apa? Konsentrasi zat aktif di dalam sel yang di sebelah kiri ini sama dengan konsentrasi zat aktif di dalam pelarut ya. Pelarut ini di sebelah kanan. Nah, perpindahan massa dapat dipercepat dengan pengaduan dan pemanasan. Kita ingat ya, kalau kita itu katakanlah membuat segelas teh begitu ya, segelas teh, kemudian kita masukkan gula ya, gula pasir gitu ya. Meskipun kita gunakan air panas gitu ya, gula tidak serta-merta larut ya, walaupun lama-kelamaan dia akan larut. Tetapi proses pelarutan gula itu dapat dipercepat ya kalau diaduk, apalagi kalau digunakan air panas ya. Kira-kira begitu analoginya. Ya. Baik. Kemudian tadi juga disinggung secara jelas gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita ekstraksi itu apa? Simplicia ya. Nah, simplicia ini ya atau organ atau bagian dari tumbuhan ini perlu kita reduksi ukuran partikelnya ya dengan cara penggilingan atau grinding ataupun blender ya yang dalam skala kecil di laboratorium kita bisa lakukan blender gitu ya. Ya. Seperti blender biji-bijian nanti ya. Kemudian kita ayak ya, shaving ya. Nah, kalau di dalam farmakope ini ayaan itu ada ukurannya ya, ada standarnya. Ya, baik ayaan tipe A ataupun tipe B. Ayaan tipe A untuk serbuk yang tidak mengandung lemak ya. Sedangkan untuk ayaan tipe B itu untuk serbuk yang mengandung lemak ya. Oke. Kemudian nah, yang perlu kita perhatikan adalah ukuran partikel ya. Harus kecil. Mengapa? Ya, makin kecil ukuran partikel, ya Anda bisa lihat gambarannya di sini, luas permukaan semakin meningkat. Ya,
Artinya apa kalau luas permukaan semakin meningkat? Ya, probabilitas senyawa yang kontak dengan jaringan, yang kontak dengan solvent itu makin meningkat probabilitasnya. Ya. Maka makin kecil ukuran partikel simplicia ini, ya, jaringan makin efisien proses ekstraksi. Ya. Baik. Permisi Pak, mic-nya masih di mute Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf, Anggun suaranya masih di mute. Mohon maaf Pak, permisi mic-nya Bapak masih di mute Pak. Oke, untuk klorohidrokarbon misalnya contoh pelarutnya adalah klorometana ataupun triklorometana. Ya. Kemudian ada golongan ester ya, misalnya etil asetat, ether ya, dietil ether, ataupun hidrokarbon alifatis ya, ether minyak bumi, NHexana, ataupun minyak itu sendiri kita bisa gunakan untuk ekstraksi ya. Oke, kemudian pelarut-pelarut yang disebutkan di sini ya, Anda bisa cek ya, untuk di jurnal-jurnal itu ada beberapa, mohon maaf ya, harus saya sebutkan ada beberapa yang merek begitu ya, yang biasa digunakan ya. Ya, Anda bisa baca sendiri. Kemudian, ya, jadi sebenarnya senyawa aktif itu ya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya di kuliah sebelumnya begitu ya. Jadi ada dua golongan besar ya senyawa dalam tumbuhan itu ya. Yang pertama namanya metabolit primer. Jadi apa itu? Metabolit primer itu senyawa-senyawa kimia ya, berupa molekul-molekul besar yang biasanya dia terlibat dan esensial atau penting untuk kehidupan tumbuhan ya, secara umum ataupun makhluk hidup secara umum. Misalnya protein, karbohidrat, kemudian lipida atau lemak, juga DNA atau asam nukleat ya, atau RNA atau asam ribonukleat gitu ya. Kemudian ada molekul yang disebut sebagai metabolit sekunder. Ya, metabolit sekunder ini ya adalah molekul-molekul yang pada umumnya berat molekulnya kecil gitu ya. Yang mereka ini diproduksi oleh tumbuhan ya untuk sebagai reaksi samping gitu ya. Jadi dia dikonversi dari melalui jalur biokimia tertentu ya, dan dia digunakan oleh tumbuhan biasanya sebagai senyawa untuk penarik polinasi
ya untuk menarik penyerbukan ya, menarik serangga gitu ya. Ataupun beberapa metabolic scander itu digunakan untuk hormon pertumbuhan ya, misalnya gibberellin. Ada yang senyawa metabolic sekunder itu bersifat antioksidan ya, seperti golongan terpenoid ya, utamanya tetraterpen yang dia disintesis oleh tumbuhan untuk melindungi bagian tertentu dari tumbuhan dari radiasi sinar UV yang berasal dari sinar matahari. Nah, golongan-golongan senyawa ini ya, kita pelajari dalam ilmu yang namanya fitokimia ya. Sebenarnya yang kita ekstraksi itu ya adalah senyawa metabolit sekunder. Ya. Nah, metabolit sekunder inilah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk digunakan sebagai obat ya, karena dia memiliki efek farmakologi tertentu. Ya. Baik. Kemudian kaitan antara pelarut dengan metabolit sekunder ataupun senyawa aktif yang ingin kita ambil gitu ya dari tanaman ataupun dari jaringan tanaman gitu ya. Misalnya untuk air ya, kita bisa mengambil apa dari kalau menggunakan pelarut air itu amilum ya, starch, amilum, tanin ya, atau zat penyama itu ya yang memberikan rasa sepet katanya orang Jawa begitu ya. Kesat begitu ya. Kemudian saponin ya, saponin ini senyawa yang mudah berbuih ya, yang dapat biasanya digunakan ya, saponin berarti seperti sabun gitu ya. Jadi dia dapat mengganggu, dapat secara etnobotani dia digunakan biasanya sebagai racun ikan gitu ya. Kemudian beberapa terpenoid ya, dan antosianin ya, pigmen antosianin ini salah satu kelas dari flavonoid yang berwarna gitu ya. Misalnya pada buah anggur, buah juwet gitu ya. Kubis merah, bayam merah begitu dia, buah naga begitu dia kayak akan antosianinnya, pigmennya biasanya berwarna merah atau merah keunguan atau ungu pekat ya. Kemudian kalau kita gunakan etanol itu alkohol ya, kita bisa mengekstraksi banyak senyawa begitu ya, sterol, alkaloid dan lain sebagainya. Nah, dari tabel ini kita lihat bahwa metanol itu sebenarnya dia lebih banyak penggunaannya ya. Dia bisa digunakan untuk mengekstraksi antosianin, terpenoid, saponin. Hampir semua golongan senyawa ini dapat terekstraksi oleh metanol ya. Nah, kemudian pelarut-pelarut ini bisa digolongkan berdasarkan polaritasnya ya, polaritasnya. Jadi air itu sangat polar ya, polar dan diikuti oleh metanol ya, polar, kemudian etanol, polar juga, tetapi masih lebih polar metanol daripada etanol. Kemudian aseton ini semi polar ya, kloroform semi polar, ether ini non polar ya. Jadi asam-asam lemak ya kan mudah kita ekstraksi dengan pelarut ether ya, seperti lilin juga wax ya, ataupun malam ya. Oke, dan kita lanjutkan lagi. Nah, referensi yang lebih baru begitu ya. Ada beberapa senyawa bioaktif ya. Nah, berbeda dari tabel tadi ya. Ya. Asam fenolat, flavonol ya, antosianin. Ini di literatur yang lain dikatakan ya pelarut yang cocok itu adalah etil asetat ya. Karena metanol murni ya 96% ataupun metanol yang dicampur dengan air ya. Jadi metanol 50% sampai metanol 90% ya banyak digunakan untuk mengekstraksi senyawa-senyawa asam fenolat, katekin ya. Katekin ini senyawa polifenol yang paling banyak terdapat dalam green tea ya, atau teh ya. Juga antosianin yang pigmen berwarna tadi.
Ya. Di hampir banyak senyawa ya konsisten dengan tabel tadi itu ya yang bisa kita ekstraksi dengan menggunakan metanol. Ya. Kemudian etanol ya. Jadi etanol absolut itu 96% ya, hampir sama dengan metanol ya. Nah, campuran alkohol dengan air ini pelarut yang disebut sebagai hidroalkohol ya. Jadi etanol ataupun metanol campur dengan air ya. Dan dalam berbagai kadar kita bisa gunakan untuk mengekstraksi senyawa aktif tertentu. Ya, etanol 10, 20, 50, biasanya kita gunakan etanol 70% ya. Karena selain berfungsi sebagai pelarut, tapi etanol 70% juga sekaligus berfungsi sebagai pengawet begitu ya. Baik. Kemudian kloroform tadi ya, kemudian diethyl ether. Bahkan ada yang bisa kita gunakan itu air panas gitu ya. Suhu 80 sampai 100 derajat Celcius. Alkaloid tertentu, kafein ya misalnya. Kafein itu kita bisa ekstraksi kafein dari biji kopi ataupun dari daun teh ya, gunakan air yang mendidih. Ya, kemudian ada beberapa tahapan yang lebih lanjut ya. Kemudian untuk tanin ya dan beberapa senyawa fenol yang terikat ya bisa kita ekstraksi menggunakan NaOH encer ya 2 sampai 10 N dan pelarut yang lain. Ya. Kemudian aseton atau campuran aseton air dengan konsentrasi 10 sampai 90% ya. Bagus sekali untuk mengekstraksi flavonoid. Ya, kemudian santon ya, senyawa santon yang banyak terdapat kulit buah manggis ya. Jadi aseton air ini cocok untuk mengekstraksi flavonoid yang sebagian besar bersifat antioksidan ya. Senyawa santon ya, alpha mangostin. Contohnya ya, dalam kulit buah manggis itu juga cocok diekstraksi dengan asetonnya. Oke, kemudian quercetin ya. Nah, dan air ya. Oke. Namun demikian ada beberapa hal juga yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih pelarut begitu ya. Ya, jadi pelarut tidak sembarang pelarut kita bisa gunakan ya. Ya. Jadi pelarut itu ada grade-nya ya. Ya ini grade pelarut ini tergantung dari kemurnian pelarutnya ya. Secara singkat tergantung dari kemurnian pelarutnya. Ataupun dari sudut pandang yang lain, jumlah pengotor yang ada di dalam pelarut itu ya. Makin sedikit jumlah pengotornya ya dari spora logam dan lain sebagainya, makin tinggi grade-nya ya. Misalnya yang paling umum itu technical grade, kemudian pharmaceutical grade ya. Jadi grade pharmaceutical artinya ya pelarut ini bisa dipakai untuk melarutkan atau untuk mengekstraksinya obat gitu ya. Pharmaceutical grade. Kemudian di atasnya analytical grade untuk reaksi kimia ada prosintesis sampai pro HPLC ya. Nah, regulasi di Indonesia ya. Jadi pelarut yang diperbolehkan untuk membuat ekstrak itu hanya air ataupun alkohol. Alkoholnya ini pun ya hanya terbatas pada etanol ataupun campuran air dan etanol yang disebut sebagai hidroalkohol ya. Jadi etanol yang tadi itu etanol 10%, 20, 30, 40, 50%, 70% sampai 90% etanol itu ya. Ya. Mengapa tidak metanol? Walaupun metanol itu tadi itu di beberapa tabel sebelumnya diuraikannya, hampir banyak golongan senyawa yang terekstraksi oleh metanol, tetapi ya secara in vivo ya metanol ini memiliki toksisitas akut dan kronik gitu ya, di dalam sistem peredaran darah ya. Metanol ini akan dioksidasi menjadi formaldehyde ya. Dan yang dia sangat berbahaya jika masuk di dalam peredaran darah ya.
dapat menimbulkan kebutaan. Ya. Oke. Nah, lalu ketentuan ini dikeluarkan oleh Debcast ya tahun 2000 ya. Jadi sekira tahun 20 tahunan lebih yang lalu gitu ya. Ada buku namanya Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Ya. Jadi buku ini dikeluarkan Debcast bersama dengan Dirjen POM ya. Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan ya. Nah, dari pelarut-pelarut yang lain ini boleh digunakan hanya dalam tahap separasi ya, ataupun vaksinasi atau pemurnian ya. Ini tidak boleh digunakan dalam tahap awal ekstraksi gitu ya. Menurut Debcast atau Badan POM tahun 2000. Oke. Kemudian bahasan kali ini saya batasi gitu ya. Jadi metode ekstraksi yang kita pelajari ya untuk Anda gitu ya. Teman-teman di Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi ya. Saya batasi bahwa topik bahasan kita itu metode ekstraksinya ada ekstraksi dingin, panas, atau ekstraksi yang dipercepat atau accelerated extraction. Oke, dan ekstraksi dingin itu sebenarnya bukan yang dilakukan pada suhu dingin seperti di dalam kulkas begitu ya, tapi dia dilakukan dingin itu maksudnya tanpa pemanasannya atau ekstraksinya dilakukan pada suhu kamar gitu ya. Oke. Yang pertama ekstraksi suhu dingin ya adalah metode yang namanya maserasi ya. Maserasi ini berasal dari kata masere bahasa Latin yang artinya merendam ya. Jadi gampangnya bagaimana itu proses ekstraksi maserasi ini ya. Maserasi ini ya kita punya serbuk simplicia ya yang dituangi oleh solvent ya atau pelarut, katakanlah alkohol 96% ataupun 90 ataupun 70% ya. Ya sudah, kemudian diaduk kemudian didiamkan ya selama kurun waktu 24 jam. Ya. Nah, prinsip sama seperti teori ekstraksi tadi ya, pencapaian keseimbangan konsentrasi ini. Nah, ya. Jadi kalau di gambar skematis ini, kalau sudah terjadi keseimbangan konsentrasi atau equilibrium ini, maka senyawa aktif itu tidak lagi bisa larut lagi ke dalam solvent ya. Jadi solvent atau pelarut ini punya kemampuan yang terbatas untuk melarutkan senyawa aktif. Ya. Jadi kalau sudah jenuh ya, seperti ini, kesetimbangan atau equilibrium ini, maka cairan ini ya, ekstrak ini kita pisahkan ya. Jadi sebelumnya ya maserasi itu ya pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi dalam proses maserasi itu disebut sebagai menstrum ya, menstrum. Kemudian nah setelah ini kita pisahkan, tuangkan ekstrak cairnya ini ya. Nah, menstrum tadi sudah jenuh dengan senyawa aktif, kita saring gitu ya. Kita saring, kemudian kita masukkan hasil saringannya, kita masukkan katakanlah dalam suatu botol ataupun Erlenmeyer tertutup gitu ya. Nah, ampas atau endapan atau residu dari serbuk simplicia tadi ini disebut sebagai mark. Mark ini kita bisa tuangi pelarut atau menstrum yang baru. Nah, ini yang disebut sebagai remaserasi, artinya maserasi ulang. Ya. Pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan filtrasi atau penyaringan maserut pertama ini. Remaserasi. Ya. Berapa lama remaserasi ini? Ya, di literatur ya ada yang mengatakan 2 kali ataupun 3 kali atau bahkan bisa sampai 5 kali. Ya. Bisa sampai 5 kali remaserasi
itu sudah mencukupi ya. Jadi ini serbuk simplicia ya dituangi lagi dengan solvent yang baru begitu ya. Ya, terjadi gradien konsentrasi lagi, se-equilibrium lagi ya. Makin lama ini nanti kan semakin sedikit ya senyawa aktifnya. Ya. Nah, secara praktek gitu ya. Biasanya kita hentikan proses masterasi itu kalau ampasnya atau mark itu sudah warnanya berubah dari warna asalnya. Misalnya kalau serbuk daun itu hijau ya, ini sudah tak lagi berwarna hijau. Atau kita bisa cek, kita tes ya, ekstrak cairnya ini kita tes, katakanlah kita uji kandungan polifenolnya. Kalau sudah di ekstrak ini sudah tidak ada ya, ini yang makin encer, tidak ada senyawa aktifnya, ya berarti sudah tidak ada. Negatif, hasil tesnya negatif, ya berarti sudah tidak ada lagi pelarutnya ya. Nah, ini nanti kita campur ya. Jadi bayangannya ini masterasi pertama, hasil masterasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Ya, di berapa perbandingan antara serbuk simplicia dengan solventnya ya. Minimal itu 1:2 ya, 1:2 ya. 1:5, ada yang literatur mengatakan 1:5 atau 1:7, bahkan bisa sampai 1:10. Atau 1:10 itu bisa juga dibagi 2 kali ya. Jadi masterasi pertama 1 bagian simplicia. Jadi kalau kita punya 1 kilo simplicia itu diekstraksi, dimasterasi dengan 5 liter, sorry, diekstraksi dengan 500 mili begitu ya. 500 mili solvent ya. Ya, atau 5 liter solvent ya. Kesetaraannya 1:5. Kemudian dimasterasi ya, direndam selama 24 jam sambil sesekali diaduk begitu ya. Dituangkan, disaring masterat pertama, diperoleh masterat pertama ya. Kemudian serbuk atau residu ampasnya tadi itu dituangi dengan 5 bagian solvent yang kedua. Saring lagi setelah 24 jam kan, dikumpulkan jadi 1 ya. Baik, kemudian ada modifikasi ya metode masterasi, namanya masterasi kinetik. Ya, masterasi kinetik itu apa? Masterasi dengan pengaduan kontinu ya. Kita bisa pakai alat ya. Dan sini ada stirrernya ya, biasa berupa magnetic stirrer gitu ya. Ya. Ya, jadi ini berputar gitu ya. Kita bisa kontrol RPM-nya gitu ya. Gitu ya. Yang mengadukan kontinu ya. Bisa juga berupa Erlenmeyer ini yang ditaruh di atas shaker ya, shaker. Ya, jadi di shake ya, dikocok begitu ya. Ya, selama 24 jam. Ini juga diaduk selama 24 jam. Ya. Kemudian modifikasi dari metode masterasi itu ada yang namanya digesti ya. Jadi digesti itu masterasi kinetik pada suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar ya. Jadi pakai alat seperti ini ya. Magnetic stirrer, kemudian ada hot plate-nya di sini yang dan ada termometer yang dimasukkan di dalam ekstrak cairnya ini, dalam masterasinya ini untuk melihat ya. Ya. Jadi proses ekstraksinya selain diaduk, kemudian ada pemanasan ya, suhu yang tinggi ya, di atas suhu kamar ya, bisa 40 sampai 50 derajat Celcius ya. Metodenya namanya digesti. Oke. Kemudian ada metode yang namanya perkolasi. Ya. Perkolasi itu apa? Metode penyarian atau metode ekstraksi yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari atau solvent ya melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi. Jadi ini alat perkolasi ya, alat perkolasi ya. Ini dari stainless steel gitu ya. Kemudian ada keran di sini untuk mengalirkan
Kemudian di sini ada apa? Semacam penyaring begitu ya. Nah, serbuk simplisia itu ditaruh di sini. Kemudian dia dituangi dengan solvent, ya direndam terlebih dahulu, ya, dan didiamkan. Ya, ini namanya tahapan pengembangan. Kemudian ada didiamkan maserasi antara ya, didiamkan bisa sampai 24 jam atau hanya beberapa jam baru proses perkolasi. Jadi ini dibuka, maka ini akan menetes kan. Jadi terjadi pergerakan solvent begitu ya, dari yang mengikuti gaya gravitasi ya. Jadi solvent nanti akan mengekstraksi serbuk simplisia di sini turun, menetes di sini ya. Dan ini kita tampung ya, kita tampung di Erlenmeyer tertutup begitu ya. Nggak boleh kedap udara ya pokoknya ya, karena pelarut-pelarut organik itu mudah menguap dalam suhu kamar ya. Titik-titiknya di bawah titik-titik air, sehingga dia mudah menguap pada suhu kamar ya. Harus kita tutup ketika nampung. Nah, lambat laun kan jumlah solventnya dia akan berkurang ya. Kemudian kita tuangi lagi. Nah, ini proses ekstraksi perkolasi ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda seperti Anda tahu mungkin kopi ya, kopi V60 begitu ya. Jadi ada kertas saring, serbuk kopinya ditaruh, kemudian dituangi air panas ya. Nah, itu salah satu contoh metode ekstraksi dengan cara perkolasi. Tapi tidak menggunakan parut organik, tapi menggunakan air ya, air panas. Ya, kemudian meneteskan drip atau disebut drip ya, dripping kopinya. Ya, kopi yang telah melewati cairan kopi yang melewati serbuk kopi itu sebenarnya adalah ekstrak air kopi ya. Kita sebutnya ekstrak kopi sebenarnya ya. Jadi yang kita minum sebenarnya ekstrak kopi, bukan kopi gitu ya. Baik, kemudian ada metode ekstraksi panas ya. Ada beberapa metode ya, infusa, dekokta, reflux, soklet, kemudian destilasi. Ya, oke, metode infusa atau infus ini telah kita praktikumkan ya beberapa waktu yang lalu ya, minggu lalu ya kita praktikumkan. Di infusa itu apa? Jadi menurut buku acuan sediaan herbal gitu ya, yang dikeluarkan oleh Badan POM, infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Ya, jadi di praktikum Anda tahu ya, kita ekstraksinya menggunakan panci infus. Ya, kita bisa buat sendiri, modifikasi sendiri panci infus. Intinya simplisia itu diekstraksi seperti kalau kita membuat nasi tim begitu ya. Ada 2 susun begitu ya. Panci yang panci pertama ini berisi air ya dan serbuk simplisia ya. Yang kedua ini air saja yang dididihkan ya sebagai water bath ya, fungsinya sebagai water bath. Jadi suhu di dalam panci infus yang utama ini tidak akan mencapai 1 derajat Celcius ya, hanya 90 derajat ya, tidak akan pernah mendidih yang ini. Oke. Nah, kecuali dinyatakan lain untuk simplisia yang terdapat di bawah, infus yang mengandung bukan bahan merasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% simplisia. Artinya apa kalau kita buat seperti infusa daun sirih kemarin itu 10% ya kadar simplisianya, artinya 10 gram dalam 100 mili 100 liter air ya. 10 gram dan 100 mili ya, 100 mili air. 100 mililiter air. Nah, kecuali untuk simplisia begitu berikut ini ya, kulit Cina yang biasanya untuk malaria gitu ya. Kalau kita buat infusa
Ya 6 bagian ya, karena berkhasiat keras ya. Ada alkaloid-kinin ya, daun digitalis ya, dia ada senyawa glikosida jantung ya, ya dikoksin ya, atau digitoksin ya, akar IPK ya, biasanya untuk obat batuk ya atau untuk memuntahkan ya. Akar IPK ini 1,5 bagian saja. Nah, dia berkhasiat keras ya, mengandung alkaloid emetin namanya. Nah, daun kubis kucing 1,5 bagian aja ya. Walaupun di ramuan saintifikasi jamu yang telah kita bahas itu bisa dosisnya besar ya. Tapi ini di buku yang lebih lama ini ya harus kecil ya. Daun sena ya, ya untuk pencahar ini ya 4 bagian. Tidak 10%, tapi 4. 4 bagian dalam 100 bagian, ya 4% ya. Bukan 10%. Temulawak itu juga 4%. Kemudian dekok ya. Dekok sama, dari sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Synthesia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 30 menit ya. Walaupun di dalam buku ini dikatakan juga bahwa, dan juga buku Materia Medica ya, dekok itu untuk ketentuan di Indonesia untuk bagian Synthesia yang dia itu keras ya, jadi akar, batang ataupun kulit batang. Sedangkan infusa untuk bagian Synthesia yang lunak seperti daun atau bunga. Ya. Nah, sama seperti infusa tadi ada ketentuan ya untuk sama ya 10% ya, kecuali untuk Synthesia berikutnya. Kulit Cina 6 bagian ya, daun kumis kucing 1,5 bagian. Akar seneca 4 bagian. Dan seterusnya ya. Oke. Kemudian ada metode ekstraksi yang disebut sebagai reflux ya. Reflux ya. Jadi kita pakai alat reflux yang kita punya laku alas bulat gitu ya. Kemudian serbuk Synthesia ditaruh di sini ya, dituang dengan solvent ya, dipasang alat refluxnya ini ada water inlet, pendingin lipid ini ya. Ya, pendingin atau kondenser ya. Kemudian ini biasanya kita hubungkan dengan air ya, dia akan berputar mendinginkan di sini ya. Nah, pelarut itu ketika dipanaskan dia akan menguap ya, menguap dalam bentuk uap pelarut begitu ya. Proses pemanasan dia menguap kemudian dia turun lagi karena didinginkan ya. Menguap turun lagi, dia tidak bisa escape, tidak bisa lolos gitu ya. Nah, reflux ini cocok untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang termostabil atau senyawa-senyawa yang stabil terhadap pemanasan. Ya. Kemudian ada metode yang namanya sokletasi gitu ya. Bedanya dengan reflux tadi, alatnya adalah alat soklet ya, disebut alat soklet ya. Alat khusus yang disebut sebagai alat soklet. Nah, alat soklet itu ya jadi ada mirip dengan reflux tadi, cuman ada sifon ya, ada sifon, ada tabung yang samping begini ya. Ya, sebagai jalan dari uap ya, uap pelarut ya. Ya. Kemudian ada timbel gitu ya. Jadi tempat untuk naruh Simplicia ya. Biasanya di laboratorium kita bungkus dengan kertas haring gitu ya. Nah, kemudian ada loop gitu ya, ada loop ya, sifon ini. Nah, solvent ini di sini solvent ya, kita panaskan, di sini serbuk Simplicia. Nah, solvent itu akan menguap melewati di sini karena di sini ada pendingin seperti hanya reflux tadi, dia turun. Pelarut panas tadi turun, dia akan mengekstraksi Simplicia di sini. Kemudian makin lama kan makin banyak solvent yang menggenang di sini ya.
Terus mengekstraksi dia naik, dia akan turun ke dalam labu alas bulat lagi. Makin lama di labu alas bulat ini makin pekat konsentrasi senyawa aktifnya ya. Tapi ya ketika dipanaskan yang menguap itu hanya pelarut atau solvennya aja. Ya. Dan yang turun ini adalah ekstraknya ya. Jadi ekstrak itu tidak bisa menguap. Ya. Ya di sini digambarkan dia berwarna hijau ya. Ya katakanlah dia digunakan sekarang misalnya hijau ini ya, daunnya, serbuk daun. Ya. Jadi pada proses sokletasi ini ya, ini terjadi sirkulasi terus-menerus begini ya. Solvennya dia membawa senyawa aktif turun sebagai ekstrak, dipanasi lagi, solvennya naik lagi. Lama-kelamaan ekstraknya di sini makin dekat ya. Sehingga sudah tidak mampu mengekstraksi lagi karena sudah pekat di sini ya. Nah, proses dia turun gitu ya. Satu kali turun dia disebut sebagai satu sirkulasi ekstraksi gitu ya. Sama halnya dengan metode reflux tadi ya. Ya, cocok untuk senyawa-senyawa yang termostabil ya, tetapi tidak cocok untuk senyawa yang termolabil. Jadi simlisia yang mengandung minyak atsiri dia tidak cocok diekstraksi dengan metode Socrates ataupun reflux itu dia akan rusak ya, terdekomposisi ya, ya rusak. Dan dibanding perkolasi ya, dibanding metode perkolasi ya, metode ya ini ya, perkolasi. Kalau perkolasi ini terus-menerus dia harus dituangi pelarut ya sampai perhitungannya tertentu begitu ya. Boros pelarut ya, karena harus dituangi terus-menerus gitu ya. Harus dibilas pelarut terus-menerus. Sementara kalau Socrates tadi, metode Socrates tadi, pelarutnya itu terregenerasi gitu ya, terbentuk kembali gitu ya. Turun, mengekstraksi, turun sebagai ekstrak, dipanaskan, menguap lagi pelarutnya, ekstraknya tetap tertinggal di sini, di labu alas bulatnya turun, mengekstrak lagi. Jadi ini kelebihannya dia lebih efisien jika dibanding dari metode perkolasi. Jadi lebih hemat pelarut dibanding metode perkolasi. Nah, kekurangannya atau kelemahannya tidak ada senyawa yang termolabil, misalnya minyak atsiri. Nah, minyak atsiri kita ekstraksi dengan metode yang namanya destilasi atau penyulingan. Ya, ada beberapa metode destilasi, ya. Ada dua secara umum metode destilasi itu ya. Contoh alatnya ya, yang sudah modifikasi. Intinya kita punya suatu wadah ya, dalam yang sistem tertutup gitu ya. Kemudian ada pendingin sama. Ini sistem tertutup ya, kedap udara ya semuanya. Kalau simplisianya itu direndam dalam air, maka kita sebut ya terendam seluruhnya, kemudian dipanasi di sini. Nah, senyawa minyak atsiri itu kan mudah menguap gitu ya. Jadi akan naik bersama uap air. Nah, kemudian dia di sini terkondensasi ya, dia akan turun begitu ya. Nah, dia bercampur dengan uap air ya. Sehingga di sini hasil destilasi atau destilat itu biasanya berupa dua fase ya. Fase minyak atsiri biasanya ada di atas ya. Kemudian fase air ya, minyak atsiri karena bijinya atau berat jenisnya lebih kecil dari air, dia mengapung di atas ya. Dan ini kita tampung dan dalam botol yang kedap. Airnya ini ya seringkali tidak air murni begitu, tetapi air yang beraroma. Air yang beraroma minyak atsiri atau aqua aromatica ya.
kalau di sini bunga mawar misalkan ya, kita destilasi, ya ini airnya ini sudah air mawar ya, air yang harum di sini. Ya, ini minyaknya yang murni ini ya. Jadi kalau rendemen minyak atsiri bunga mawar itu 1:1000 ya. Artinya apa? Kalau kita punya 1 kilo bunga mawar segar rendemen, kita hanya dapatkan 1 mililiter. Hampir 1 tetes ya, nggak sampai 1 tetes minyak mawar. Oleh karenanya itu minyak mawar itu sangat mahal karena rendemennya sangat sedikit. Ya. Dari rendemen itu dihitung dari berat ekstrak ataupun dari berat minyak atsiri dibanding berat simlisia awal, ya, simlisia yang segar kali 100%. Itu namanya rendemen. Nah, kalau destilasi uap, ini simplisianya ini berada, ya kita bayangkan seperti dandang begitu ya. Jadi ini ada semacam saringan begitu ya. Airnya dipanasi di sini. Jadi yang mengekstraksi jadi tidak direbus langsung begitu, tapi uap air panas itu yang membawa minyak atsiri. Ya. Di destilasi uap itu bahannya tidak terendam dalam air mendidih, tapi dilewati uap air. Sama alatnya, ya. Kemudian dia didinginkan. Ini ada air ya, inlet, outlet ya, untuk mendinginkan ini. Ini sangat sederhana sekali ya. Cuman ini harus pemanasan secara kontinu dan sistemnya sistem yang tertutup. Ya, minyak atsiri, minyak kayu putih misalkan ya, minyak nilam, minyak yang mahal itu ya, minyak sandalwood ya, sandalwood oil ya, atau disebut sebagai ya apa itu ya, yang harum itu ya, dari kayu biasanya. Dan minyak bunga-bungaan. Baik, kemudian bahasan kita selanjutnya adalah ekstraksi dipercepat atau accelerated. Ya, kita batasi ada 3 metode ya, metode ekstraksi ultrasonikasi, kemudian gelombang mikro, dan ekstraksi superkritik. Ya. Jadi kita batasi 3 metode aja. Ya, jadi ekstraksi dengan cara ultrasonik itu kita gunakan getaran suara ultrasonik ya dengan frekuensi 20 sampai 2000 kHz. Ya, secara prinsip ya gelombang suara tadi dia akan menimbulkan gelembung spontan atau yang disebut sebagai kavitasi ya. Yang dia ini dapat meningkatkan permeabilitas dinding sel ya. Maksudnya dinding sel tanaman. Ya. Secara garis besar metode ultrasonik itu ada 2 macam gitu ya. Jadi menggunakan metode alat ultrasonik berupa probe seperti ini ataupun menggunakan ultrasonik bath seperti water bath biasa seperti ini ya. Jadi nah di sini probe ultrasoniknya berada di sekeliling dari bak ini ya, dari bak atau water bath ini ya. Water bath tapi ada gelombang ultrasoniknya. Lalu bagaimana Pak cara ekstraksinya kalau menggunakan ultrasonic bath? Ya kita punya Erlenmeyer katakan ya, isi solvent, isi serbuk simplisia, kemudian ditutup, dimasukkan di ultrasonic bath ini. Kemudian kita nyalakan timer, kita set suhunya, misalkan. Dia akan nyala dan air di bak ultrasoniknya ini akan bergetar gitu ya. Diikuti suara gelombang yang seperti mendesis gitu ya. Atau kita bisa gunakan ultra probe ya, probe jadi ada alat, ada kemudian ada ujung pengaduk seperti untuk cek pH gitu ya. Nah, ini bergetar ya kan, menghasilkan gelombang ultrasonik ya. Namun demikian kekurangannya getaran ultrasonik lebih dari 20 kHz ini kadangkala menimbulkan radikal bebas. Yang radikal bebas ini
dapat menurunkan kualitas senyawa aktif yang ada di dalam ekstrak. Kalau kita ingin mengekstraksi antioksidan, ya antioksidannya menetralkan radikal yang terbentuk dari metode ultrasonik ini gitu ya. Ya, tapi ini saya belum melihat penelitian yang sampai mengukur berapa radikal bebas yang terbentuk ya. Ini kelebihannya sih metode ultrasonik ini cepat gitu ya. Ini untuk mengekstraksi daun jambu biji begitu ya. Kalau metode konvensional ya katakanlah metode maserasi kita butuh waktu 24 jam baru dibuat ekstrak gitu ya. Kalau metode ultrasonik blood ini cukup 12 menit ya. Jadi jauh ya. Hasilnya ekstraknya itu kalau kita cek kandungan polifenol totalnya tidak berbeda bermakna antara metode ekstraksi maserasi yang direndam selama 24 jam itu dengan ultrasonik yang cuma 12 menit. Kandungan polifenol totalnya tidak berbeda bermakna. Ini cepat sekali ya metode ultrasonik ini. Ya, jadi kalau kita punya probe-nya jadi skematis gitu ya. Ini terbentuk gelembung ya bubble ini ya. Dan ini akan lama kelamaan membesar dan dia nabrak jaringan di sini ya. Nah, dinding sel itu kan dinding sel tumbuhan itu di gambar skematis ini gambarkan dia mengandung selulosa atau ini selulosa ya. Kemudian beberapa lignin yang zat kayu juga mungkin ya. Ini gitu ya. Nah, diikuti kavitasi ya, terjadi lubang-lubang begitu ya. Bocor ya, ruptur ya. Akibatnya apa? Senyawa aktif, kelompok senyawa aktif itu dia akan keluar ya, keluar dan larut dalam solvent atau pelarut yang digunakan. Ini gambar skematisnya ya. Nah, saya ambil dari literatur. Kemudian ya ini gambaran skematis misalnya kita mengekstraksi daun timi ya, daun timi, herba timi ya. Secara skematis digambarkan ya. Ini ada trikom ya, trikom glanduler ya. Jadi ini rambut gitu ya. Daun bagian daun timol itu ada rambut kelenjar ya atau trikom glanduler yang dia kaya akan minyak atsiri. Ya ketika diekstraksi dengan ultrasonik dia akan pecah ya, pecah, ruptur, diikuti senyawa aktif itu minyak atsiri dalam hal ini timol dia akan terlarutkan dalam solvent yang digunakan. Gitu ya. Baik, ini contoh aplikasi ekstraksi ultrasonik ya. Nah, ini pada ampaskopi ya, sphingomicron. Ya, jadi ini dibandingkan dengan metode ekstraksi yang konvensional. Katakanlah di sini disebut pakai ekstraksi maserasi kinetik ya, maserasi kinetik ya. Jadi direndam sambil diaduk ya. Dibandingkan dengan metode ultrasonik yang BAT tadi itu ya, yang pakai alat ini, ya, yang pakai alat ini ya, ultrasonik BAT. Ya, jadi direndam begitu selisihnya ini ada probe-nya di sekitar bejananya itu. Hasil ekstraksinya menunjukkan bahwa ya overall ya secara keseluruhan gitu ya. Metode ultrasonik itu ya selama 30 menit dia dapat mengekstraksi 30 polifenol 30%, sekitar 30% lebih banyak dari metode konvensional. Jumlah energinya ya artinya daya listriknya itu lebih hemat ya. Jadi ini polifenolnya namanya asam klorogenat ya. Jadi polifenol utama dalam kopi gitu ya. Ini ampas, apalagi ampas kopi yang memang polifenolnya sedikit gitu ya. Apalagi kalau kopi yang masih baru ya. Tentunya makin banyak polifenol yang bisa terekstraksi dengan metode ultrasonik. Oke. Kemudian metode ekstraksi yang selanjutnya itu ekstraksi gelombang mikro.
atau microwave ya. Nah, mungkin Anda familiar, microwave itu sebagai pengganti oven begitu ya, untuk membuat kue atau cookies gitu ya, kuliner gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan gelombang mikro atau microwave itu ya, dengan frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Ini menghasilkan energi panas ya secara spontan ya, langsung. Ya, sekali lagi ini cocok untuk senyawa-senyawa yang termostabil yang tidak rusak terhadap pemanasan. Nah, ini lebih cepat lagi dibanding soft flat ya. Hanya hitungan menit, 5 menit, 3 menit gitu. Jadi sama ya, ini modifikasi ya. Alat ya, kalau alat yang standar seperti ini kita bisa memodifikasi oven microwave kita ini ya, kita lobangi kemudian kita masukkan alat seperti red plug begitu ya. Jadi ada pendingin baliknya, ada water inlet, water outlet, gitu ya. Sistem pendinginnya ini ya. Dan ini lampu alas bulat ataupun Erlenmeyer biasa yang ada joinnya ini ya. Ditutup microwave-nya, kita timer, kita set, sudah terjadi ekstraksi menggunakan gelombang microwave atau gelombang mikro ya. Nah, kemudian saya juga melihat dari literatur gitu ya. Dari beberapa metode ekstraksi yang kita bahas tadi ini ada maserasi, kan, destilasi air, ya, infus, digesti gitu ya. Ada beberapa bahasan tentang keuntungan ataupun kerugiannya ya. Misalnya maserasi itu ya paling sederhana ya, investmentnya secara investasi paling murah gitu ya kita. Ya kalau mahasiswa skripsi itu kadang-kadang memaserasi menggunakan toples kaca begitu aja ya. Serbuk simplisia masukkan toples, dituangi solvent dan didiamkan gitu aja ya. Murah dan sederhana ya. Ya. Kelemahannya lama ya. Kemudian destilasi air ya. Keunggulannya misalkan dikatakan di sini ya. Senyawa bioaktif itu langsung terpisah secara otomatis dari air. Yang tadi itu ya, aqua aromatik dan minyak atsiri terpisah ini ya. Kelemahannya meskipun cocok ya metode destilasi air ini ataupun destilasi uap itu untuk mengekstrak minyak atsiri, tapi beberapa minyak atsiri atau komponen dari minyak atsiri itu masih mungkin rusak gitu ya. Infusa ya, waktu ekstraksinya lebih singkat ya, kemudian panasnya itu lebih rendah gitu ya daripada kalau kita merebus seperti sandifikasi jamu kemarin itu ya. Tapi kekurangannya dia butuh solvent dan gula besar. Ya. Demikian juga digesti, ya beberapa senyawa itu kelarutannya meningkat dengan pemanasan, tapi dia lama gitu ya menurut literatur gitu ya. Cekok, ya. Jadi nanti Anda bisa baca sendiri gitu ya di literatur ya. Blog juga demikian. Ya. Kemudian ada metode ini terlupa nih ya, super kritik ya. Ada metode microwave gitu ya. Ya, proses jumlah solventnya dikurangi ya. Sedikit sekali yang dibutuhkan dan waktunya singkat di antara kelebihannya. Sama ya, metode ultrasound itu juga yang juga ya. Baik. Kemudian yang terakhir bahasan kita. Lalu apa kaitan ekstraksi itu dengan standarisasi ya? Jadi kalau nanti Anda mengembangkan atau terlibat dalam proyek penelitian dosen yang menggunakan bahan alam atau ekstraksi bahan alam gitu ya. Jadi sebenarnya nantinya itu ekstraksi itu untuk apa gitu ya. Dan ekstraksi ini tentu saja untuk memproduksi ekstrak ya, dan ekstraknya harus distandarisasi ya. Misalkan ya ini tanaman rasa ya, dibuat simplisianya ya, dalam hal ini misalkan bunga yang telah dikeringkan ya.
terus di giling ya, direduksi ukuran partikelnya, kemudian diekstraksi, katakanlah di sini menggunakan metode soft flat ya. Kemudian ekstrak cairnya ini dipantau ya, dimonitor ya, dilihat profil kromatografinya untuk melihat apa benar ekstrak cair itu mengandung senyawa aktif yang diinginkan ya. Jadi kromatografi lapis tipis misalkan ini ya, atau bisa menggunakan kromatografi cair ya. Nah, ini ada spot yang teridentifikasi, ya, spot-spot gitu ya. Kemudian dari spot-spot ini nanti kita kejar ya, kita lakukan ekstraksi ini, kita lakukan vaksinasi, bisa menggunakan kromatografi kolom terbuka atau kromatografi kolom cepat, kemudian dari fraksi itu kita bisa isolasi, kita dapatkan senyawa murni, katakanlah di sini quercetin ya, isolat gitu. Baik, kalau di buku Farmakopeia Herbal Indonesia, misalkan seperti ini ya. Ini contoh pola kromatografi dari ekstrak temu lawak ya. Ekstrak temu lawak kalau ditotolkan di lempeng high performance ya, lempeng kromatografi lapis tipis, ya. Kemudian dieluasi gitu ya, dieluasi dia akan totolan tadi itu dia akan bergerak dan membentuk pola tertentu gitu. Dan ini di sini kita totalkan pembanding atau standar. Ya. Dalam hal ini adalah santorisol. Ini senyawa identitas dari temulawak. Santorisol struktur kimianya. Ya, jadi ini ada di dalam buku Farmakopeia Herbal Indonesia. Jadi apa betul proses ekstraksi kita itu sudah sesuai ya? Kita lihat pola kromatografinya di buku Farmakopeia, kita cocokkan dengan buku Farmakopeia Herbal Indonesia. Kalau tidak ada, kita bisa pakai buku Farmakopeia Herbal dari negara lain, katakanlah Farmakopeia Herbal, British Herbal Farmakopeia Inggris, ataupun dari Farmakopeia negara lain seperti ya United States ya atau Amerika ataupun dari negara lain, atau bisa dari jurnal-jurnal ilmiah ya. Baik. Saya rasa itu mudah-mudahan dapat membuka cakrawala Anda tentang bagaimana melakukan ekstraksi bahan aktif. Terima kasih.